Ya, sahabat Jawa Timur, selamat siang. Assalamualaikum. Senang sekali saya Tika Amsar. Kali ini bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur untuk edisi hari ini ya, di hari Selasa 27 Oktober 2020, kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo mengabarkan bahwa operasi Zebra Semeru hari pertama, petugas beri pelanggar dengan hipnoterapi. Selengkapnya bersama Billy. Silakan Billy. Ya, silakan Billy. Baik, sahabat Jawa Timur, operasi Zebra Semeru 2020 mulai digelar pada hari Senin kemarin. Semua yang terjaring razia dilakukan penindakan sesuai dengan pelanggarannya. Akan tetapi, selain penindakan di Sidoarjo, para pelanggar juga diberikan hipnoterapi. Seperti disampaikan oleh Kompol Eko Iskandar, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, saat ditemui setelah selesai melakukan hipnoterapi di Paseban Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo pada Senin kemarin. Untuk operasi Zebra Semeru di Sidoarjo secara serentak digelar mulai hari Senin dan semua pelanggar akan diberikan penindakan sesuai dengan pelanggarannya. Selain itu, ada juga hipnoterapi yang disampaikan kepada 60 pelanggar pada hari pertama. Eko juga menambahkan, karena saat ini di musim pandemi COVID-19, maka dalam razia kali ini yang dikedepankan adalah preventif dan juga preventif, yang dimana penindakan ini hanya 20%. Oleh karena itu, untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan, ditanamkan beberapa poin untuk para pelanggar, yaitu melalui hipnoterapi, dan diharapkan semoga kedepannya bisa tetap mematuhi aturan berlalu lintas dan juga protokol kesehatan. Sementara itu di tempat yang sama, Dr. Ketut Abid Halim selaku pakar hipnoterapi juga mengatakan, tujuan hipnoterapi ini agar warga punya kesadaran bukan karena takut polisi, akan tetapi untuk dirinya sendiri. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Day. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Andriani dari RGR FM Tulungagung mengabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung anggarkan 15 miliar rupiah untuk tangani COVID-19 di tahun 2021. Selengkapnya bersama Andriani. Silakan Andri. Saat ini Pemkab Tulungagung sudah mempersiapkan alokasi anggaran sebesar 15 miliar pada tahun 2021 untuk penanganan COVID-19. Meskipun demikian, anggaran ini masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring waktu dan menyesuaikan kebutuhan. Bupati Tulungagung Marioto Birowo menyampaikan, seperti yang tahun sebelumnya, Pemkab Tulungagung sudah menganggarkan dana 506 miliar untuk penanganan COVID-19. Ia menilai saat ini penyebaran COVID-19 di Tulungagung semakin terkendali. Protokol kesehatan yang sudah berjalan baik harus dilanjutkan. Kebiasaan warga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak merupakan langkah paling efektif dalam mengendalikan penyebaran virus. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Tulungagung tahun 2021 diperkirakan turun hingga ratusan miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan berkurangnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Sementara ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung lebih fokus pada pemulihan ekonomi Tulungagung pasca pandemi COVID-19. Adapun perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai saat ini tercatat ada penambahan 1 kasus baru, 2 orang sembuh, sehingga jumlah total rincian kasus COVID-19 menjadi 451 orang, dengan rincian sembuh 420 orang, meninggal 4 orang, karantina 18 orang, dan isolasi 5 orang. Demikian saya Andri, 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Andriani dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan update kabar bersama Ben Chandra dari Suara Madiun. Ada penambahan 1 pasien konfirmasi dan 1 sembuh
COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Ben Chandra. Silakan Ben. Sahabat Jatim News Today, virus corona masih belum hilang sepenuhnya dari lingkungan kita. Kedisiplinan, kewaspadaan, dan ketaatan melaksanakan protokol kesehatan merupakan kunci keberhasilan supaya terhindar dari COVID-19. Saat ini, terdapat 1 penambahan pasien konfirmasi dan 1 pasien sembuh COVID-19 di Kota Madiun. Kasus konfirmasi nomor 153 berinisial HS, 70 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Winongo. HS merupakan kontak kasus nomor 140. Saat ini, HS menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun dengan kondisi stabil. Sementara itu, terdapat 1 kasus sembuh bersamaan tambahan kasus konfirmasi. Kasus sembuh kali ini datang dari nomor 146 berinisial ST, 59 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Kelun. ST terkonfirmasi pada 14 Oktober yang lalu. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 153 orang dengan 139 diantaranya telah sembuh. 6 lainnya masih dalam perawatan dan 8 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ben Chandra dari Suara Madiun. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik, mengabarkan bahwa Bupati Gresik gelar perayaan Maulid Nabi dengan tradisi kampung. Selengkapnya bersama Kevin, silakan. Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, Bupati Gresik beserta ASN dan perwakilan dari kantor dinas tengah memperingati beberapa perayaan seperti Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Hari Santri, Hari Tani, Hari Pemuda, dan Hari Pahlawan. Setelah melaksanakan apel, seluruh aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Gresik berebut buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah disiapkan OPD di halaman kantor Bupati Gresik. Bahkan para OPD dan perwakilan dari kantor dinas berpakaian ala petani sambil membawa bakul yang berisikan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sambari Halimadianto mengungkapkan semua yang ada di halaman Pemkab merupakan bentuk refleksi dari hasil pertanian yang ada di Kabupaten Gresik. Meskipun wilayah ini sebagian besar merupakan kawasan industri, Bupati berharap kedepannya pertanian di Kabupaten Gresik akan semakin lebih baik dengan produksi yang terus ditingkatkan, seperti upaya mengelola lahan pertanian dengan sebaik-baiknya sehingga pertanian bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, sahabat, laporan kesembuhan per tanggal 27 Oktober tahun 2020, pasien sembuh COVID bertambah menjadi 10 orang. Total pasien sembuh mencapai 3.189 orang. Kemudian untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 sahabat di Gresik bertambah 8 orang. Total menjadi 3.561 orang. Kemudian untuk suspek diisolasi sebanyak 16 orang, kemudian probable sebanyak 10 orang, dan meninggal sebanyak 222 orang. Saya Kevin Chandra dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kevin. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga selanjutnya akan bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Jelang libur panjang, Polres Blitar Kota akan gencarkan operasi justisi dan pengamanan tempat publik. Selengkapnya bersama Kirana, silakan. Sobat, Polres Blitar Kota mulai mengatur strategi pengamanan libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW mulai tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020. Berbagai persiapan dilakukan untuk menjaga Kamtibmas dan mencegah klaster baru COVID-19. Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, libur panjang memperingati Maulid Nabi memang menjadi perhatian pemerintah daerah karena dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster penularan baru COVID-19. Pihaknya memprediksi banyak masyarakat yang nantinya menghabiskan waktu libur di tempat-tempat publik, mulai dari tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, nantinya Polres Blitar Kota akan menerjunkan anggota mengamankan tempat publik yang ada di Kota Blitar. Tidak hanya itu, pengamanan lalu lintas juga akan dilakukan di perbatasan kota Kabupaten Blitar. Leonard menegaskan, meski libur panjang, nantinya operasi justisi juga tetap digencarkan. Sasarannya adalah tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa, diantaranya kafe dan tempat makan. Masyarakat yang kedapatan tidak disiplin akan mendapatkan sanksi tegas dari petugas, mulai dari sanksi teguran, sosial, penahanan kartu identitas, hingga sanksi tipiring dengan pemberlakuan denda maksimal Rp250.000. Itu nanti kita tempatkan personil untuk pengaturan lalu lintas maupun pemantauan arus lalu lintas. Ya, itu justisi akan kami optimalkan berjalan pada 5 hari efektif itu dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 setidaknya itu akan kita lakukan. Leonard menghimbau agar masyarakat tetap waspada dalam menyambut libur panjang, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Pihaknya juga menganjurkan agar masyarakat bisa menghabiskan waktu libur dengan tetap di rumah saja. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana dan sahabat. Kita masih akan bergabung bersama
Mahardika FM Kota Blitar, kali ini bersama Afik Rahardian. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar hingga 26 Oktober 2020, terdapat 2 kasus konfirmasi baru. Selengkapnya bersama Afik, silakan. Sobat, hingga Senin 26 Oktober 2020, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar bertambah 2 kasus konfirmasi baru. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Mukhlis mengatakan, 2 kasus konfirmasi ini terdiri dari seorang laki-laki berusia 32 tahun dari Kelurahan Bendo. Sejak tanggal 23 Oktober 2020 mengeluhkan panas, batuk kering, nafsu makan turun. Kemudian dilakukan pengambilan swab hasil RT-PCR pada tanggal 26 Oktober 2020 dinyatakan positif dan saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Satu kasus konfirmasi berikutnya, seorang laki-laki berusia 47 tahun dari Kelurahan Bendo yang memiliki riwayat perjalanan pulang dari pendidikan dan melakukan pemeriksaan Rapid Diagnosis Test RDT dengan hasil reaktif. Kemudian dilakukan pengambilan swab pada tanggal 25 Oktober 2020. Pada tanggal 26 Oktober 2020 hasil RT-PCR dinyatakan positif dan saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi di gedung LEC Kabupaten Blitar. Mukhlis terus mengimbau agar warga Kota Blitar terus menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar yang saat ini berzona kuning. Kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 177 orang. Hari ini bertambah 2 orang. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dari Kelurahan Bendo pada tanggal 26 Oktober hari ini hasil PCR-nya positif. Yang kedua adalah seorang laki-laki pada tanggal 26 Oktober hari ini hasil PCR-nya positif. Hingga saat ini, Sobat, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar mencapai 177 orang. Rinciannya, 2 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 1 orang isolasi di Gedung LEC Kabupaten Blitar, 9 orang meninggal dunia, dan sebanyak 165 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, 4 orang sembuh, tambahan 4 konfirmasi positif. Selengkapnya bersama Iwan, silakan. Ya sahabat, jumlah orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan tambahan kasus baru di Kabupaten Bojonegoro pada Senin kemarin, masing-masing ada 4 orang. Untuk kasus konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh 4 orang tersebut berasal dari Kecamatan Kanor 2 orang dan Kecamatan Balen 2 orang. Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro menuturkan, selain 4 pasien sembuh, ada 4 penambahan baru dari Kecamatan Bojonegoro 2 orang, Kecamatan Sugiwaras 1 orang, Kecamatan Balen 1 orang. Selain itu juga ada penambahan kasus meninggal dunia 1 orang di Kecamatan Bojonegoro. Sehingga kasus konfirmasi positif 39 orang. Dari jumlah total kumulatif, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 538 orang terkonfirmasi, meliputi aktif atau dirawat 39 orang, sembuh 443 orang, dan meninggal dunia 56 orang. Sedangkan kasus suspek sebanyak 114 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News. Ya, terima kasih Iwan dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar segera luncurkan SOP kegiatan hajatan di tengah pandemi Corona. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Dalam rangka mendukung terlaksananya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, maka perlu diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, karena mengumpulkan massa di tengah pandemi sangat berisiko. PJS Bupati Blitar Budi Santoso mengatakan, di masa kenormalan baru perlu diatur tentang standar operasional prosedur protokol kesehatan, kegiatan hajatan agar masyarakat dapat beraktivitas secara produktif, sehat, dan aman dari penyebaran virus corona. Dalam waktu dekat, SOP prokes kesehatan hajatan segera diedarkan kepada masyarakat, sehingga nantinya bagi siapapun yang menggelar hajatan sudah tidak lagi bingung dengan tata cara pelaksanaannya. Ia berharap masyarakat bisa diajak bekerja sama terkait penerapan SOP ini. Budi juga menghimbau, manakala akan melaksanakan hajatan, terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan mengajukan izin secara tertulis kepada Kepolisian Sektor.
Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, informasi yang disampaikan oleh Risma, kita coba bergabung dulu bersama dengan Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk, mengabarkan bahwa satu keluarga Patuan Rowo terinfeksi COVID-19. Bersama dengan Agustin, silakan. Ya, Agustin. Baik, belum bisa tersambung bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Dan sahabat, demikian informasi yang bisa kami updatekan untuk Anda terkait dengan perkembangan persebaran COVID-19 di Jawa Timur yang juga disiarkan bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung yang Anda bisa ikuti selalu setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.